Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak Dani. Izin Pak ya, ini saya mengganggu waktunya Pak. Siap. Sehat Pak Eko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan saya akan mengadakan interview Pak untuk tentang praktek pengambilan keputusan yang selama ini Bapak sebagai pimpinan di SMK Taman Harapan. Nah, keputusan-keputusan yang selama ini dijalankan terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan Pak, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, jadi di pihak A benar, di pihak B benar. Itu bagaimana Bapak memecahkan masalah ini, kemudian apa yang selama ini dilakukan oleh Bapak, praktek apa yang selama ini dijalankan. Mohon izin waktunya Pak ya, sebentar. Siap. Tidak begitu lama Pak. Selama ini Pak, selama Bapak menjadi pimpinan di SMK Taman Harapan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Sejauh ini Pak Dani, ketika misalnya di sekolah ini ada permasalahan terutama dengan siswa gitu Ya, kan, berarti siswa. kita berhubungan dengan stakeholder kita selalu intens melakukan komunikasi. Jadi pengambilan keputusan itu tidak semata-mata keputusan otoriter saya, tapi juga saya harus melihat dari berbagai sudut pandang dan data gitu kan. Salah satunya ya kita harus kita harus peroleh data dari siswanya, dari orang tua, dari BK, dari kepala program, dari wakil kesiswaan, dari guru mata pelajaran. Nah itu semuanya harus saling keterkaitan data-data itu. Jadi saya tidak bisa asal memutuskan saja. Jadi seperti itu Pak yang pertama. Jadi dilihat dari level-levelnya itu Pak ya, untuk melibatkan banyak pihak itu. Terus selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi seperti di awal tadi, yang pertama ya kita harus input dulu data-data kebenarannya gitu kan. Setelah itu kita adakan meeting ya dari wali kelas, kepala program dan wakil, dan nanti kita di sana merumuskan nih untuk kendala atau masalah ini kita carikan jalan keluar bersama-sama. Kalau misalnya sampai level tersebut kita tidak mendapatkan kepastian ataupun keputusan, biasanya nanti saya ngobrol atau komunikasi dengan pengawas sekolah. Jadi saya meminta masukan dari pengawas sekolah ataupun nanti juga kepada pihak yayasan. Jadi juga melibatkan yayasan dan pengawas SMK gitu Pak. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya ya berarti yang pertama kita inventarisir dulu nih datanya. Kita inventarisir datanya, bukti-buktinya bagaimana, itu semuanya kita inventaris sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu valid berdasarkan data gitu kan. Jadi dari beberapa kasus yang sudah kita selesaikan bersama-sama itu juga kita melibatkan, kalaupun misalnya nanti ada hubungannya dengan proses kriminal dan sebagainya, kita melibatkan guru BK ataupun dari pihak kepolisian gitu. Jadi step-stepnya kita identifikasi data kesalahan dulu, setelah itu kita merumuskan nih jalan keluar yang kemungkinan bisa kita ambil yang tidak ada pihak yang dirugikan gitu, dan selanjutnya baru kita pengambilan keputusan. Jadi tetap melibatkan banyak pihak Pak dalam pengambilan keputusan ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi ketika Bapak ketemu dengan kasus dilema etika, yang paling efektif itu hal apa saja? Yang pertama, kalau untuk kendala atau permasalahan di siswa itu yang paling efektif biasanya kita tanyakan dulu nih kemauan orang tua gitu kan. Atau misalnya dalam satu
kondisi di mana saya harus memutuskan anak ini lanjut ataupun stop. Nah itu di situ kita ingin menggali dulu nih dari keinginan orang tua bagaimana. Setelah itu kita lihat motivasi siswanya juga seperti apa. Nah itu juga melibatkan tadi guru BK, wali kelas, kita komunikasi menggali data, jangan sampai nanti keinginan orang tua dan keinginan siswa itu nanti tidak terfasilitasi dengan baik oleh sekolah gitu. Jadi ketika dari orang tua masih ada motivasi, dari anak masih ada motivasi, pasti kita akan berikan kebijakan-kebijakan yang lebih terhadap siswa tersebut gitu. Kita tujuannya satu, supaya anak ini kita dekatkan dengan kesuksesan kan gitu. Tujuan sekolah kan memanusiakan manusia. Setelah itu nanti mereka siap berkompetisi dengan dunia nyata kan gitu. Jadi kalaupun misalnya di masa lalu mereka punya kesalahan, selama kesalahan itu nanti ada progres perbaikan-perbaikan, ya kita akan selalu memfasilitasi itu. Ya, namanya juga kita sekolah belajar dari yang salah gitu Pak ya. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya Pak? Sejauh ini ketika kita harus memutuskan, tantangan yang terberat itu adalah bagaimana kita bisa mengambil porsi yang paling kebermanfaatannya. Nah, itu sebenarnya merupakan sebuah tantangan di sini, karena kan memang kalau seperti dilema etika ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Maksudnya di sini semua dua-duanya benar kan gitu. Jadi tidak ada yang salah. Sementara kita harus bisa melihat nih nilai lebihnya itu ada di mana kan gitu. Nah sebenarnya tantangannya ada di hal tersebut gitu. Apalagi kalau di sini kita bersinggungan dengan pihak luar gitu kan, dengan stakeholder sekolah. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sudut pandang kita sebagai sekolah saja, tapi kita juga harus bisa melihat mereka nih, melihat sekolah itu bagaimana kan gitu. Sehingga itu menjadi sebuah tantangan, tapi ya memang harus tetap diputuskan seperti itu. Memang sebuah masalah harus ada pemecahannya Pak ya, tantangan seperti itu. Nah kemudian dari Bapak sendiri, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki Bapak itu sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Artinya maksudnya ketika Bapak menemukan kasus tersebut itu, apakah ntar dulu saya jadwalin dulu, atau langsung aja Bapak eksekusi di tempat seperti itu? Ketika terjadi masalah di sekolah, untuk ritme yang biasa kita lakukan, kalau misalnya kita selesaikan dalam waktu tersebut, kemungkinan tidak, karena kembali lagi di awal tadi kita harus melibatkan berbagai macam pihak gitu kan, dari orang tua murid, dari wali kelas, kepala program, dari kesiswaan. Nah, tapi saya selama ini selalu berusaha selesai dalam waktu 1 hari. Ketika masalah di hari itu, maka dalam 1 hari itu masalah harus selesai. Jadi keterlibatan dari rekan-rekan yang lain ini sangat membantu untuk nanti permasalahan ini bisa selesai dengan cepat gitu. Jadi kita juga kalau secara jadwal kita tidak pernah menjadwalkan misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Jumat, enggak, tapi semua permasalahan selalu kita upayakan selesai dengan hari yang sama gitu. Walaupun sore ataupun malam, tapi di hari yang sama gitu. Bapak sosok pemimpin yang satset Pak ya, satset tas gitu. Nah, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau kita lihat faktor itu memang beberapa ada dari internal, faktor internal dan faktor eksternal gitu. Kalau faktor internal itu kalau kita lihat di sini di SMK Taman Harapan banyak sekali guru-guru senior yang sudah memiliki pengalaman dan mereka kebanyakan basicnya itu adalah ustadz. Nah di situ biasanya salah satu cara saya bagaimana saya meminta pendapat gitu, salah satunya dari internal seperti itu, ataupun nanti dari rekan-rekan wakil. Nah ataupun yang dari eksternal biasanya saya selalu komunikasi dengan yang pertama adalah
pengawas sekolah, yang berikutnya adalah dengan yayasan gitu. Jadi ada dua faktor itu yang menjadi pertimbangan ketika saya harus memutuskan suatu permasalahan. Kayaknya memang komunikasinya bagus nih Pak Eko ya, jadi berjenjang dari pihak manapun diajak ngobrol sama Pak Eko untuk menyelesaikan sebuah masalah. Keren-keren Pak. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang sekiranya Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam mengambil keputusan dilema etika ini kita tidak bisa secara spontan gitu kan, karena nanti banyak pihak yang terlibat. Jadi keputusan kita ini harus benar-benar bijak gitu kan. Jadi kita tidak bisa seperti memutuskan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi ini adalah kita harus mengambil keputusan yang bijak, dan ini juga kita harus berdasarkan data real. Kita melibatkan beberapa pihak, antara tadi orang tua atau wali murid, terus nanti juga ada dewan guru, wali kelas, terus kepala program. Kalau misalnya masalahnya kompleks juga kita harus melibatkan yayasan dan melibatkan pengawas sekolah gitu. Jadi ya intinya kita harus bisa berkomunikasi dengan berbagai macam latar belakang untuk memutuskan sebuah permasalahan yang ada di sekolah, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kuncinya komunikasi dan kolaborasi Pak ya, baik dari pihak internal maupun eksternal. Keren sekali Pak Eko, terima kasih Pak Eko waktunya. Sebentar yang singkat ini saya bisa mendapatkan manfaat dari Bapak sebagai pemimpin di SMK Taman Harapan. Sama-sama Pak Dani, mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban itu bisa menjadi sebuah contoh aksi ya di SMK Taman Harapan, dan mudah-mudahan bisa sebagai inspirasi untuk sekolah-sekolah lain dalam memutuskan keputusan. Insya Allah Pak Eko, semoga Pak Eko sehat selalu, Amin. sukses bersama SMK Taman Harapan Pak. Izin Pak ya, saya kembali ke tempat. Terima kasih Pak Eko, sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Cukup 12.